Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eno Dewianti dengan NIM 181410232, Ahmad Agus Al-Mahdi dengan NIM 181410233, dan Muhammad Mahfud dengan NIM 181410234. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen perkreditan. Baik, pembahasan pertama ialah mengenai kredit. Apa sih kredit itu? Kredit asal katanya dari creder dalam bahasa Yunani, kemudian creditum dalam bahasa Latinnya, yang artinya kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ialah manajemen. Manajemen menurut Alma ialah suatu kegiatan planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Sedangkan menurut Firdaus, manajemen itu ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan atau melalui orang-orang lain. Lalu, apa itu manajemen kredit? Nah, manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengawasan kredit. Unsur-unsur perjanjian dalam kredit meliputi 1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Kedua, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam. Ketiga, terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Keempat, pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Kredit yang harus dihindari meliputi 1. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya saja oleh bank. Kedua, kredit kepada debitur yang bermasalah atau macet di bank lain. Ketiga, kredit kepada perusahaan berjangka besar yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut AMDAL. Keempat, kredit untuk membiayai transaksi usaha yang melanggar hukum. Prinsip pemberian kredit. Pemberian kredit harus dilakukan pengelola kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan monitoring secara ketat tanpa mengabaikan target pemberian kredit yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemberian kredit. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Mahfud akan menerangkan mengenai analisis pemberian kredit. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, karakter, yang kedua kapital, yang ketiga capacity
atau kapasitas ya. Yang keempat ada condition of economy atau kondisi ekonomi. Yang kelima collateral. Jadi ada 5 poin mengenai analisis pemberian kredit. Lalu, apa sih kredit bagi bank? Kredit bagi bank merupakan aktiva yang menghasilkan tetapi sekaligus mengandung unsur resiko. Karena fungsi dari pemberian kredit ini adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Jika kredit ini menjadi bermasalah, maka kredit bermasalah ini akan berakibatkan pada kerugian suatu perbankan, yakni kerugian dikarenakan tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Itu artinya bank telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga yang berakibatkan pada menurunnya pendapatan secara total. Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA atau tingkat pengembalian aset. Mungkin dari kelompok 6 cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.